Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya, saya Siska Fadila. Pada kesempatan hari ini saya ingin menjelaskan tentang jurnal yang berjudul Pendekatan Stego Kripto Mode Cipher Block Signing untuk Pengamanan Informasi pada Citra Digital. Baik, di sini ada penulis jurnalnya yaitu Ferawati Hanifatus Swadiyah dan Doni Arius. Berasal dari Magister Teknik Informatika Universitas Amikom Yogyakarta. Baik, pendahuluannya, citra digital adalah representatif yang menggambarkan bentuk dari imitasi pada objek sehingga memiliki kemiripan. Citra bisa menjadi salah satu alternatif media pengamanan informasi di mana secara kasat mata manusia tidak akan menyadari jika terdapat informasi rahasia di dalamnya. Melalui teknik kriptografi untuk mengamankan informasi dengan mengacak pesan asli menjadi pesan tersandi, kemudian digunakan teknik steganografi sebagai media penyimpanan informasi tersebut, sehingga mendapatkan keamanan tertinggi. Penelitian oleh Saleh 2009 memanfaatkan metode Cipher Block Signing atau CBC dan Least Significant Bit atau LSB mampu meningkatkan keamanan data. Ketika teknik kriptografi dengan CBC menjamin tidak ada duplikasi pada blok tiap proses enkripsi. Steganografi dengan 4 LSB yang dilakukan peneliti memiliki tingkat keamanan yang dapat dipulihkan dan dicurigai pihak ketiga. Dan penelitian tersebut juga memanfaatkan SBC hanya meningkatkan keamanan sementara dan jumlah interaksi harus selalu dirahasiakan. Metode lain dengan kombinasi Hill Cipher dan LSB yang dimanfaatkan dalam penelitian jika proses steganografi dengan LSB menghasilkan informasi pada citra digital aman dan tidak diketahui oleh kasat mata. Teknik steganografi dengan LSB dalam penelitian mampu terkombinasikan dengan Vigenere hanya mengevaluasi penambahan rata-rata ukuran citra asli dengan citra stego. Lain hal dengan penelitian serupa oleh Syawal Fikriansyah dan Agani 2016, masih ada keterbatasan tidak dapat menginput huruf-huruf kecil dan spasi. Maka dalam penelitian ini melakukan kombinasi kriptografi Cipher Block Signing atau SBC yang mampu menginskripsi informasi rahasia dan berbagai macam karakter kemudian disembunyikan pada citra digital berbasis LSB, di mana pesan disisipi pada bit terakhir. Hal tersebut untuk menguji ketahanan informasi yang tersimpan pada citra digital dengan pendekatan stego kripto sehingga mendekatkan keamanan isi informasi tanpa dicurigai oleh penyerang. Selanjutnya, metode penelitian, yaitu ada dua. Yang pertama, kriptonografi dalam menjaga kerahasiaan informasi dengan seni perhitungan matematika dalam pengubahan pesan terbaca menjadi tidak bermakna, yang dikenal dengan enkripsi. Sedangkan yang kedua yaitu steganografi, yaitu di mana informasi yang telah terenkripsi tadi disisipkan pada citra digital sehingga informasi tersamarkan, meminimalisir kecurigaan pihak ketiga. Sebelum dilakukan implementasi sistem, tahap yang dilakukan adalah menganalisa kebutuhan yang digunakan dalam pengujian. Selain itu, kebutuhan hardware dan software yang berkaitan demi keberlangsungan penelitian. Kebutuhan hardware meliputi laptop dan beberapa kebutuhan software, yaitu XAMPP, control panel, bahasa pemrograman PHP menggunakan text editor, Sublime Text 3, dan web browser.
Perancangan antarmuka mempermudah penggunaan sistem saling berkomunikasi dengan user. Tahapan pengimplementasian dilakukan dengan proses kriptografi dengan metode CBC dan steganografi memanfaatkan LCB. Kemudian akan dilakukan pengujian. Pentingnya pengujian dilakukan untuk memastikan jika hasil keluaran sistem berhasil sesuai kebutuhan. Pengujian dengan penyisipan kapasitas informasi untuk mengetahui daya tampung penyisipan informasi dengan jumlah dan berbagai karakter citra digital. Evaluasi pixel histogram yaitu dengan mengevaluasi perbedaan dari citra asli dibandingkan dengan citra stego, dan pengujian dengan visualisasi citra yaitu dengan melihat perbedaan dengan menggunakan media komunikasi dan pengiriman citra untuk mengetahui ketahanan pesan informasi pada citra. Di sini ada hasil dan pembahasan yaitu proses enskripsi dan proses deskripsi. Yang pertama itu proses enskripsi yaitu proses pengubahan pesan terbaca atau plain text menjadi pesan yang acak. Sedangkan proses deskripsi merupakan proses pengembalian pesan tidak bermakna atau ciphertext menjadi pengubahan pesan terbaca. Selanjutnya, alur proses enskripsi stego kripto mode CBC. Kalian bisa melihat di sini ada gambar yaitu menjelaskan tentang alur proses enskripsi. Jadi mulai lalu dia ke pilih citra, lalu dia ke kumpulan citra. Dari pilihan citra dia memasukkan pesan, lalu masukkan kunci, lalu dia akan berproses enskripsi di sini. Setelah itu selesai. Untuk proses enskripsi diawali dengan pengambilan citra, kemudian akan dimasukkan informasi dan dimasukkan key atau kunci. Proses enskripsi melibatkan metode CBC dengan persamaan 1, 2, dan 3. Jadi kalian bisa lihat di sini ada rumusnya. Baik, di sini ada proses dari perumusan ini. Keistimewaan pada mode CBC terdapat pada nilai 4 karena membuat tiap blok hasil enskripsi menjadi blok acak dan kuning. Dijelaskan pada rancangan antarmuka, ini gambarnya. Tipe file dengan JPEG dengan dimensi 2434 dikali 1697 pixel dan ukuran 2803917 KB dalam bentuk binar, mampu menyisipkan informasi sehingga mampu menampilkan pesan enskripsi. Pada teknik steganografi untuk penyisipan informasi, peneliti menggunakan metode least bit significance LCB dengan melakukan pengubahan bit yang memiliki nilai redundansi pada citra yang akan disisipi informasi sehingga citra menyerupai seperti semula. Gambaran pengubahan citra memiliki nilai 8 bit berbasis pixel dibagi menjadi 4 bit MCB dan 4 bit LCB. Lalu di sini ada alur proses deskripsi stego kripto mode CBC. Di sini sama dengan alur proses enskripsi tadi. Dari mulai pilih citra, kumpulan citra, lalu dia masukkan kunci, proses deskripsi, lalu selesai. Perbedaannya itu dia tidak dimasukkan pesan terlebih dahulu. Jadi, proses deskripsi pada penggunaan zipper block signing memiliki citra yang sudah tersisipi
pesan kemudian memasukkan kunci, kemudian fungsi matematis deskripsi operasi mode CBC sebagai berikut. Jadi di sini ada rumusannya, lalu dia bakalan proses seperti gambar ini. Penerapan deskripsi mode CBC akan menghasilkan deskripsi citra dengan sedikit perbedaan, yaitu menghasilkan tipe PNG dimensi 2434 dikali 1694 piksel dan resolusi sebesar 574,571 KB. Pada alur proses deskripsi, hasilnya itu pada gambar ini dijelaskan pada rancangan antarmuka tipe file dengan JPEG dengan dimensi 2434 dikali 1697 piksel dan ukuran 2803917 kilobyte dengan dalam bentuk binar, mampu menyisipkan informasi sehingga mampu menampilkan pesan enkripsi pada teknik stenografi untuk penyisipan informasi. Peneliti menggunakan metode LCB dengan melakukan pengubahan bit yang memiliki nilai redundansi pada citra yang akan disisipi informasi, sehingga citra menyerupai seperti semula. Gambaran pengubahan citra memiliki nilai 8 bit berbasis pixel, dibagi menjadi 4 bit MCD dan dibagi menjadi 4 bit LCB, seperti ditunjukkan pada gambar ini. Pada gambar, oke, baik. Dari penelitian jurnal tersebut bisa diambil kesimpulan kinerja dari kriptografi cyberblock signing atau CBC mampu bekerja dengan baik ketika proses enkripsi dan deskripsi mampu memproses macam-macam karakter seperti huruf besar, kecil, angka, spasi, dan karakter lainnya. Pengamanan informasi plain text dan ciphertext menghasilkan perbandingan 1:2 untuk jumlah karakter ketika proses enkripsi dan deskripsi. Kinerja metode Least Significant Bit atau LSB mampu menyisipkan informasi sangat dipengaruhi nilai piksel pada media citra digitalnya. Perubahan pada ukuran citra stego cenderung lebih besar dengan rata-rata sebesar perbandingannya yaitu 1:4. Namun dengan dimensi yang tidak berubah. Namun jika dievaluasi dengan histogram difference, perbedaan antara keduanya tidak terlalu nampak. Media komunikasi yang baik untuk pertukaran informasi citra terenkripsi menggunakan email karena LCB sangat sensitif terhadap kerusakan pada citra, sehingga jika citra sudah mengalami perubahan detailnya, maka informasi yang terkandung di dalamnya akan rusak. Baik, cukup sekian presentasi dari saya. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Dan buat teman-teman yang ingin bertanya boleh di kolom komentar. Saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.